Halo, saya Sadana Agung, berperan sebagai Agus di film Warung Pocong. Gimana rasanya jadi cowok skin Himalaya? Saya juga sebenarnya agak bingung ya, karena setiap tahun foto itu selalu keluar. Ini kayaknya dimulai dari teman-teman mandan kendir tuh gara-garanya tuh, gara-gara mas-mas seling mengupload foto Himalaya. Saya nggak tahu sih kenapa teman-teman begitu tertarik dengan foto itu, padahal saya ngerasa kayaknya ya sebagaimana foto model pada umumnya kan, maksudnya kan kayak orang dengan potongan rambut militer ya, terus berbackground Himalaya itu kan ya memang wajar gitu. Terus memang saat itu juga memilih untuk pakai Jai? Oh iya. Namanya juga ngobrol apa? Apa premisnya apa? Orang lagi interview tiba-tiba kombut, nanti dulu sorean ya. Fajar Nugroho baru datang. Jadi gitu deh kira-kira. Apa sih ini tadi? Oh ya, dari skin Himalaya. Oh ya, tadi foto itu diambil waktu saya zaman SMA. Jadi entah kenapa kayak pengen punya foto formal aja gitu. Terus untuk menyambut Hari Batik Nasional, saya pakai batik itu, cuman kayaknya kok kalau backgroundnya putih polos kayak kurang asik, jadi saya pergi ke Himalaya untuk mengambil foto itu supaya kelihatan dari posenya kan juga kelihatan kalau adalah cowok cool gitu. Apalagi kan sekarang lagi rame-ramenya apa? Tradisional male apa sih? Apa? Bukan email gitu. Cowok yang untuk ngasih lihat bahwa dia kadang baca buku, minum matcha, apa? Performatif male gitu loh. Iya. Informatif male mah emang cowok yang banyak infonya ya. Maksudnya performatif apa? Jadi maksudnya kayak definisi performatif male di zaman itu gitu loh. Jadi kayak cowok suka batik, cool seperti di Himalaya gitu. Jadi wajar banget lah. Rumah di Deresan sih sebenarnya saya mau bilang dusun banget juga nggak terlalu ya. Punya tetangga namanya Mbok Parti, itu kan juga mau dibilang dusun kok urban banget kan. Jadi kayak Parti nama desa tapi Parti juga budaya kota gitu. Jadi kayak sebenarnya mau dibilang dusun nggak terlalu dusun juga. Saya juga mau bilang mungkin paling sih memang di dusun saya juga golf kan. Paling mungkin kalau mau dibilang dusun ya sebelum golf kita harus minggirin kambingnya dulu gitu. Jadi sebenarnya tetap balance sih antara dusun dan kota ini. Tapi mungkin saya bilang Deresan ini dusun tapi juga capital city gitu. Jadi ya hidup di tengah-tengahnya, sehingga saya ngerasa spektrumnya cukup luas ya di dusun ini. Teman-teman mau nyari perkembangan teknologi yang luas juga ada, karena di sana juga ada wifi dan satu wifi kita sebar rame-rame kan cukup wajar gitu. Artinya itu terjadi di mana-mana gitu loh. Paling yang penting wifi itu tidak didapat dengan password wifi itu tidak didapat dengan membayar iuran setiap bulan, tapi dengan akrab dengan tetangga. Nah itu wifi akan didapat. Itu artinya budaya urban dan budaya kampungnya cukup ngeblend lah di Deresan. Naik bis, saya bismania. Saya tapi bismania tapi bukan telolet lovers. Karena sekarang semua bis pariwisata punya telolet. Nah ini akhirnya yang awalnya dulu om telolet om, terus sekarang semua bis tiap kali lewat munculin telolet, situ sampai kayak stop om, udah
Maksudnya please, eranya udah ganti, udah nggak lo lagi. Maksudnya kayak orang yang baru masang telolet, bis di telolet sekarang tuh udah nggak zamannya lagi ya. Ini ngingetin aja ini, sorry ini tiba-tiba jadi social just SJW itu apa sih? Ya, social justice warrior gitu. agak agak kritik sedikit kan nggak apa-apa ya. Cuman secara hiburan saya kurang oke, tapi secara transportasi tuh suka. Karena bis-bis sekarang udah bagus-bagus armadanya gitu. Apalagi biarlah orang berkata apa, biarlah orang berkata apa, nah armadanya bagus-bagus. Maksudnya salah satu lagu Armada, agak malu apa, oke, santai aja. Tapi maksudnya kan bis itu sekarang sofanya, kursinya tuh udah eh, udah di upgrade gitu. Bahkan ada salah satu bis tuh sekarang pakai kursi bekas, tapi kursi bekas kursi pesawat VIP. Apa sih? Business class atau bahkan first class-nya gitu. Jadi bekas kursi pesawat business class itu dipindah ke sebuah bus. Jadi bisa dirasakan kenyamanannya buat teman-teman yang mungkin pengen ngerasain rasanya gimana sih duduk di kelas pesawat VIP atau business class gitu tuh. Lah bisa naik bis sekarang. Aman. Bahkan nggak perlu takut turbulensi, memang tergantung kondisi jalan turbulensi. Jadi udah di-upgrade banget. Apalagi ada pramugarinya. Di bis tuh sekarang udah ada pramugarinya, bahkan ditanya langsung. Kak, kalau naik bis itu kan kita biasanya dapat konsumsi juga. Jadi di bis sekarang itu udah jarak jauh tuh udah nggak takut kelaparan, udah nggak perlu bawa rantang sendiri, udah dikasih makannya. Jadi nanti ditanya sama pramugarinya tuh datang, Mas, nanti mau makan apa? Duh. Cuman bedanya sama di pesawat paling kan pilihan menunya ya. Mau bakso Malang, rawon, atau maksudnya memang menyesuaikan gitu, atau ayam geprek. Nah, biasanya kan kalau di pesawat nggak gitu ya. Cuman opsi-opsinya justru yang lebih menyesuaikan selera lidah saya. Paling tips saya buat teman-teman yang naik bis, agak hati-hati aja ngejagain laptopnya, karena seringkali laptopnya diganti keramik ya. Banyak kasus tuh laptop diganti keramik. Usul saya buat teman-teman, silahkan bawa keramik supaya diganti laptop lah itu. Jadi solutif. Main catur ya, tahu banget nih kalau saya senang main catur. Catur tuh saya sekarang jujur kalau lawan terberat sejauh ini ya Mas Benedion ya. Mas Benedion. Sekarang lagi sering mainnya sih Fatih Unru. Tapi Mas Benedion jago. Bang Zeri Hendrik juga. Bang Zeri Hendrik tuh caturnya jago banget. Kelihatan banget lah strategi politiknya tuh. Selain pandai berkata-kata, berstrategi juga jago. Jadi cuman ada lawan terberat yang saya pengen hadapi, Kang Mu. Kang Mu saya yakin akan jadi lawan terberat saya. Punten Kang. Bikin spesial show pengen banget. Tapi jujur, sekarang tuh kayaknya eranya tuh kan kita kalau mau pengen bikin spesial show kan pengennya kan yang rame ya, yang wah gitu loh. Yang apa sekarang kan saya sering tuh ngedengar teman-teman mengeluhkan soal penjualan tiket makin sulit gitu tuh ya kan. Bahkan kayak kemarin tuh saya sempat ngelihat videonya Ko Herwin Wu meriak video Raditya Dika. Mas Raditya Dika mengatakan bahwa, aduh gue nggak nyangka banget dalam 2 jam udah sold out. Masa sih nggak nyangka? Nah itu. Kalau gue nggak sold out mah nyangka. Nah itu tuh. Coba. Ini tuh akhirnya jadi pemikiran saya juga gitu bahwa
gimana ya biar cepet sold out, apa jualnya 35 seat aja gitu, biar cepet kan, kayak kalau misalnya mau cepet sold out 7 seat gitu, itu kayaknya cepet tuh sold outnya. Misalnya kayak kita jual, saya udah ada strateginya tuh, kepikiran gini, jual tiket, tiba-tiba 30 menit udah sold out, ya semua orang kan ya, padahal kan saya jual 7 tuh. Oke deh, karena banyaknya permintaan kita tambah kuotanya 14. Jadi terus nanti ya sold out lagi, ketinggalan banget. Jangan khawatir, kita tambah lagi slotnya. Jadi begitu terus sampai kira-kira mentoknya berapa deh. nanti sampai di tahap orang nggak percaya lagi, ini bener sold out nggak sih gitu. Kayak gitu terus. Paling sekarang yang lagi dipikirin, yang lagi diusahakan adalah kayaknya karya di hal lain. Karena kan saya rasa untuk bisa mendukung karya di stand up ini, berkarya dulu di hal lain, makanya pengen lebih banyak di film, jalan di film, awareness-nya orang makin tinggi. Harapannya nanti ketika bikin show stand up lagi, banyak yang penasaran dan datang nonton. Nah, itu tadi kenapa pengen ikut kelas acting, kenapa sampai ikut kelas acting untuk ada di film, ya karena pengen lebih banyak fokus di film. Jujur saya juga pengen jadi aktor yang lebih aktor banget lah gitu. Saya kan role modelnya kan ya nggak muluk-muluk Robert Downey Jr. gitu-gitu tuh. Karena di beberapa film tuh saya kayak dihidupin lagi gitu. Jadi kayak Robert Downey banget ini mah, kayak udah mati tapi dihidupin lagi jadi villain gitu-gitu, kayak apa ini jalan hidupku gitu, saya pikir gitu ya. Cuman sebenarnya secara alasan ya nggak pengen kelihatan, saya ngerasa nggak cukup berbakat sebenarnya di acting. Jadi acting tuh bukan berasal dari bakat, tapi makanya saya karena nggak ngerasa berbakat, pengen bisa belajar lebih jauh supaya bisa. Kan orang mikirnya ada dua pilihan tuh, antara memanfaatkan bakatnya atau ya belajar sampai bisa gitu. Jadi saya memilih jalur belajar sampai bisa. Harapannya nggak malu-maluin anak-anak stand up lah kalau main di film, supaya makin kelihatan. Sebenarnya tapi secara alasan utama banget sebenarnya pengen mengembalikan stand up jadi hobi. Karena kalau sejauh ini tuh stand up sebagai kerjaan menyenangkan, tapi lama-lama namanya kerjaan kan dituntut ngapain ya, gini stand up gini temanya harus ini, nggak boleh ngomong ini, harus begitu, terus durasinya harus segini gitu, tuh kayak diatur banget. Ternyata begitu hobi atau kecintaan kita ini diatur banget, nggak semenyenangkan dulu. Makanya terus jadi mikir, gimana ya supaya stand up nggak jadi penghasilan utama. Akhirnya cari sosmed males, YouTube 1 video, terus mungkin dagang, ngelihat teman-teman kok kayaknya nggak pada jalan juga, orang teman-teman yang gede-gede aja perdagangannya tidak cukup lancar lah, ya kan. Kayak mikir apa yang bisa jadi pencaharian lain, acting. Makanya pengen mendalami acting supaya acting jadi pemasukan baru, jadi jalan berkarya baru untuk mengembalikan stand up, supaya stand up bisa kembali lebih idealis lagi. Anjay, keren banget kata gua kayaknya. Podcast stand up atau golf? Wah, pilihan yang sulit ya. Golf. masa itu sih, stand up dong. Stand up. Sebenarnya agak sulit juga karena golf ini kan juga udah menjadi kehidupan saya gitu. Golf jaga bahkan udah menjadi keseharian gitu. Saya bahkan bangun tidur saya langsung tangan tuh udah otomatis begini, soalnya kayak udah template-nya udah tanpa disadari. Bahkan seberapa saya segolf banget itu tuh sampai di tahap sekarang golf udah nggak story sekarang.
Karena golf udah rutinitas gitu, udah nggak spesial lagi. Golf tuh udah kayak, ya kayak nafas gimana sih teman-teman? Maksudnya kayak golf tuh kayak, ya ampun, golf sama kolega gitu kan umum kan. Maksudnya sesuatu yang udah nggak perlu lagi harus di story setiap waktu, harus di-upload gitu. Jadi kalau teman-teman udah mulai ngelihat kayak, lah udah lama nih nggak story golf, bukan berarti udah nggak golf lagi. Justru sekarang lagi kayak, ya sekarang kan saya makan siang juga udah nggak story lagi karena udah terbiasa makan siang. Sebelumnya kan ngitung ya, Mas. Jadi ketika sekarang sih kayaknya golf udah bukan lagi soal dipilih, kayak ya udah kayak berjalan gitu aja. Kalau mau yang dipilih banget ya stand up-nya akhirnya. Penyanyi jujur masih Sedangkan pernah ngaransemen lagu Tahu Bulat, kasih tau Mas. apa? Pernah ngaransemen lagu Tahu Bulat. Sumpah itu lagi Jai, kok kasih tahu Jai. Saya mengaransemen lagu Tahu Bulat dulu pernah ya. Jadi Tahu Bulat itu kan kayaknya terlalu jadul klasik gitu. Kalau tahu bulat digoreng dadakan 500-an, gurih anyai. Itu di kampung saya biasanya ada gitu tuh keliling. Saya aransemen jadi tahu bulat digoreng dadakan 500-an, tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Seluruhnya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Tahu bulat. Yoi, terima kasih. Sampai jumpa di Panasonic. Gitu. Mini combo. Jadi saya sebenarnya nggak ngerasa berubah, cuman ya bisa dilihat sendiri teman-teman ngelihat kayak ada apa ya, kayak ada bakat terpendam gitu yang teman-teman mungkin ngelihat. Dan ya saya hanya kayak apa sih tahu bulat. Ya gitu-gitu sih. Ya sekarang lagi menggodok untuk single selanjutnya. Jujur sempat kan kemarin mencoba menciptakan lagu Siap Sukses ya buat untuk Mantan Kentir. Tapi mas-mas ini kan ternyata nggak cukup suportif ya di musik ya. Sehingga saya mau bikin sendiri lagi, cuman kok kayaknya waktunya tuh agak longgar tapi males gitu. jadi posisi lagi nyari-nyari, nulis supaya tuh bikin langsung hits, langsung meledak, gitu, langsung rame, banyak yang dengerin, sukses, kaya, udah nganggur bisa pensiun lebih cepat kayak Bang Radit. Harapannya gitu. Jadi sebenarnya masih pengen, cuman masih digodok. Tungguin aja ya.